Halo bilang. Halo. Tuh angkat tuh dek sama kayak ayah. Angkat. Satu, dua, tiga makan. Oh. Ini di sini tadi gue lari karena pas lagi gue nemenin istri videoin dia masak. Anak gue apa udah rewel gitu gitu belum nangis baru gitu ya udah langsung diangkat. Langsung nyanyiin gue biasanya gemes banget gini. Nah ini anak montok, anak ini bener-bener montok maksudnya. Nah ini bisa dilihat ini ya gue ya. Nah ini bumbunya ya, masih keras kayaknya. Oh udah lembek dikit nih tuh. Oh. Di sini istri gue masaknya satu, dia nggak bisa kalau masaknya dua, katanya takut rasanya beda. Gue baru tahu loh, ternyata selama ini dia masaknya satu-satu. Hmm? Wow, gila, epic banget ya. Tuh, mantap. Mau makan, tapi nggak bisa, takutnya jatuh kena mata. Bumbunya, nungguin mamahnya dulu. Mah, udah nih mah, makan dulu. Oke ya, gua makan ya. Jangan dulu deh, mama udah masak terus, masak terus. Nungguin bini gua masak dulu satunya lagi. Soalnya dia nggak bisa, rasa takut berubah kalau dicampur dua gitu, bumbu lebih banyak. Di sini gue mau cerita, berarti gue tadi ke Naga karena sekalian gue mau nganter kunci mobil kan, ada saudara mau minjem, mau jalan-jalan ke, besok kan ada Sabtu, mau jalan-jalan deh ke Taman Safari kalau salah. Ya udah gue turunin lah bini gue di Naga, kan deket kan sama rumahnya. Gue nganter kunci sekalian manasin, udah kasih sama CNK. Ya udah gue balik lagi ke Naga, gue belanja bulanan kayak pampasnya nih bayi, sabunnya nih anak gue nih si Stella. Sabunnya Stella aja, Stella ada dulu. Sabun anak gue Stella, sabun mandi, makanan dia, cemilan-cemilan. Gue beli Indomie nih, karena Indomie gue habis kan, tapi jarang gue punya Indomie, biasanya gue dalam 1 tahun hampir nggak makan mie sama istri gitu. Tapi kalau mie buatan kayak model mie Aceh gue makan, tapi kalau Indomie itu gue jarang. Udah sama kayak susu segala macam nggak ada. Berarti kalaupun beli susu, gue susu sapi perah asli, gue beli di Cibubur. Terus kalau hari-hari gue lebih suka sering nyiapin buah ya, walaupun nggak mahal-mahal. Gue beli buah cuma 20.000, jambu merah gue beli mangga 20.000, udah kayak gitu lah paling. Ntar besoknya gue belinya semangka sama melon gitu, kayak gitu pokoknya. Gue beli buah ya seminggu ada lah sekali 2 kali gitu. Udah sisanya gue nyetok kelapa biasanya. Nah ini jarang-jarang kita makan mie ya. Udah nih gue mau makan mie pakai udang. Nanti deh besok nemenin gue, besok gue rencana mau beli mie sama mau beli udang sama mau beli cumi. Gue besok bakal sono mau belanja, cuman gue doang sendiri, ntar gue videoin. Gue biasa kemarin beli udang 1 kilo 115.000, harga 125. Jadi gue bingung sebenarnya, tukang udang ini gue beli di Kramat Jati. Tukang udang ini udangnya sama tipenya ya, gue lupa namanya, tapi kalau di Aceh namanya udang wad. Udangnya warna hitam hitaman,
Dia kok segar dong, warna hitam ya kan. Kepalanya pokoknya cangkangnya harus bagus, dia harus keras, badannya harus keras, itu masih bagus, fresh. Kepalanya nggak copot sama badannya, itu baru bagus. Kalau udah lembek badannya itu udah lama. Nah, gue beli yang fresh. Berarti udang ini ada yang besar kan, ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Tapi harga beda. Padahal dihitung kilo. Kalau yang segini kan pasti lebih dikit dapatnya kan, lebih kilo kan. Nah, tambah kecil tambah banyak. Gue bilang kok bisa beda harganya. Ternyata di sini ya nggak tahu dia belinya langsung brek gitu, ada yang besar ada yang kecil bisa-bisa, gue nggak tahu. Yang pasti gue belinya ya gue beli yang harga, berarti gue yang dari dia ada 4 macam kalau nggak salah, apa 5 gitu. Gue yang nomor 2, yang nomor tengah-tengah, nomor 3 lah anggaplah. Gue yang nomor 3 lah, Pak. Besar juga gue segini nih besarnya udang gue kan. Nah, itu gue beli 125.000 itu dibilang sekilo. Nah, gue belinya sekilo setengah. Itu gue beli sekilo setengah, berarti gue tawar jadi 115.000 kan. Banyak banget. Itu hampir sebulan saya. Kayak 20 hari lah mungkin. 20 hari saya nggak ada. Sekilo setengah gue beli 20 hari. Karena gue sehari makan udang bisa 3, 4. Itu sama bini, berarti anggaplah gue keluar udang tiap hari 6 atau 5 ya sayang ya. Gue makannya 1 atau 2 gitu, sekali makan 2. Gue karena makan 1 hari sekali, paling banyak 2 kali, jarang 2 kali. Nah ya udah gue makannya udang. Kalau lagi nggak mau makan udang sama nasi, gue belinya Aceh doang, udah malam gitu doang. Nah, ya udah singkat cerita udah gue beli, nah bisa lama langsung bersihin kan, taruh kulkas, fresh banget. Kayak gitulah kita makan yang fresh aja, real food gitu. Nanti deh gue ceritain gimana gue belinya. Ntar gue videoin juga biar tahu, karena di sana ada yang harga mahal, ada yang ini. Kalau kita udah tahu dimurahin lah. Terus satu lagi nanti gue ceritain lah tentang real food ini, karena gue tahu banget tentang orang bilang tentang orang bilang diet gitu, atau inter apa sih, intermittent fasting. Ntar gue ceritain lah, kalau gue nggak biasa bilang diet gitu sama intermittent fasting ya, karena dari gue umur 18 tahun 17 tahun gue pernah baca buku tentang cara makan Rasulullah. Maksudnya gini, kalau kita muslim kan kita sama siapa sih kita nyontoh. Di dunia ini kan udah contohin semuanya sampai sempurna lah Al-Quran kan. Nah nanti disitulah makanya gue nggak pernah percaya, gue cuma ngikutin ya apa yang dibilang, apa yang diikutin Rasulullah ya gue ikutin kayak gitulah. Kenapa seperti itu? Rasulullah yang nggak pernah sakit contohnya kan. Rasulullah pernah sakit berapa kali nih dalam hidupnya. Rasulullah waktu wafat itu rambut putihnya ada berapa helai, kasih tahu semuanya jelas. Terus tubuh Rasulullah kurus nggak, kekar nggak, kan kayak gitu. Berarti makanan Rasulullah kayak mana? Tubuhnya beliau aja kekar, sahabat-sahabat juga kekar. Ya seperti itulah gitu intinya. Nanti gue episode selanjutnya gue ceritain itu. Udah itu aja ya. Ini gue sambil gendong bayi. Oke, tadi gue gendong anak gue ya. Sekarang gue mau coba makanannya, masakannya istri. Panas ya. Tadi udah gue kasih lihat kan. Sebentar, ini harus dipegang. Nih, gue cobain masakan. Mantap. Bismillah. Ini tumis nih. Ini nungguin tadi karena megang anak jadi agak mau keras banget, tapi enggak sih. Bismillah ya. Gila enak banget. Nggak habis pikir gue. Udangnya. Ya. Dia udang kan kalau dimasak makin kecil dikit ya. Ini deh sebelah saya. Coba makan kayak gini, sayang sama ya. Anak gua makan mie goreng. Halo bilang. Tuh angkat deh sama kayak ya. Angkat. 1, 2, 3 makan. Nah,
Gue cerita nih, gue biasa mah beli mie Aceh karena gue ada udang sama cumi udah gue masak ya, rebus dikit, habis itu digoreng lah atau diapain terserah, rebus sama matang juga boleh, langsung gue aduk sama mie Aceh gue kan biar gak kena bumbunya. Udah gue kayak gitu biasanya belinya polos terus. Mantep. Ini memang super enak banget. Kalau gue rating 1 sampai 10 ya kayaknya lebih dari 10 sih harusnya, ya udah 10 aja mentok. Coba komen kalian yang biasa pernah makan mie Aceh atau pernah makan Indomie tapi bumbu Aceh, komen di bawah ya. Enak lah. Dah pokoknya kayak gitulah, kurang lebih. Ditonton terus video kita, coba komen lah, bilang, tanya, bang coba yang kayak gini, video begini gitu, arahin biar gue bikin videonya gitu. Mau tentang kayak tadi gue bilang, tentang diet, tentang nyuci gitu, tentang masak boleh juga. Gue ngerti tentang nyuci karena gue dari SMA udah nyuci, dari SMA kelas 1 SMA gue nyuci sendiri. Itu gue pelajarin semua, gosok sendiri. Ya udah ntar main game ya. Berarti gue nyuci sendiri gimana sih kok noda nggak hilang, terus pakai pemutihnya kayak mana caranya, itu semua gue cari tahu. Sampai baju gue waktu SMA bisa dibilang tuh baju gue selalu kayak baru, paling bening, leher-lehernya mah putih terus. Karena gue selalu gue cucinya, gue biasanya pakai cuma 2 hari udah ganti gitu. Itu juga gue nyucinya bener-bener gue pelajarin gitu, cara nyucinya, cara ya kalau bersihin yang cuma keringat doang kayak mana, terus kalau sebelum dicampur semua gimana mensucikannya gitu, terus sebelum kecampur semua sebelum kecampur semua apa yang harus dilakukan. Contohnya kan yang paling kotor kita harus tahu, kayak jeans di paling bawahnya, di lututnya gitu, di pantatnya, ya udah disikat dulu, itu baru direndam. Maksudnya baru direndam rame-rame, direndam dari awal, disikat, pedas minyak gitu, direndam dulu, dikucek-kucek, ya udah jenis-jenisnya itu tahu tempat kotor kita sikat dulu, bawahnya, lututnya, pantatnya gitu. Kalau baju sekolah ya dikerahnya, udah tapi dipisah, yang warna-warna dipisah, apalagi pakaian baru sebelum kita tahu dia luntur apa enggak harus dipisah dulu gitu. Seperti itulah pokoknya. Udah sampai sini aja nih, gue nggak selesaiin makannya karena gue bukan konten makan. Di komen-komen ya kayak tadi gue bilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu salah. Terima kasih ya. Oke.